Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi pemrograman dasar kedua. Sekarang kita ke bagian 4. Nah, silakan kalian klik kanan, kemudian open link in new tab. Oke, sekarang kita ke bagian kontrol keputusan menggunakan if else. Nah, jadi bahasa C itu mendukung kondisi perbandingan. Nah, matematika yang umum seperti ini. Bisa kalian baca dulu. Nah, kemudian kondisi ini digunakan sesuai kebutuhan kalian. Nah, jadi di sini adalah contohnya. Kalau menggunakan if. Nah, sintaksnya adalah if dalam kurung kondisinya apa. Kemudian jika kondisinya ini terpenuhi atau nilainya true atau benar, maka blok kodenya ini akan dijalankan. Oke, bisa langsung dicontohkan. Saya ini kita hapus dulu. Nah, misal di sini kita gunakan if jika dalam kurung kondisi, kemudian di sini dibuka kurung kurawal. Kemudian enter 2 kali, sekali saja. Nah, kemudian di sini adalah blok kode. Nah, jadi kondisinya apa? Misalnya 5 lebih besar dari 3. Maka yang akan dijalankan printf 5 lebih dari 3. Nah, pernyataan ini benar atau tidak? Nah, kalau benar, ketika programnya dijalankan, maka yang ini akan keluar sebagai output 5 lebih dari 3. Nah, gimana kalau dibalik? Nah, seperti ini. Apakah 5 sama dengan 3? Kalau ini benar, maka ini dijalankan. Nah, ternyata outputnya kosong. Berarti ini pernyataannya salah. Maka yang ini tidak akan dieksekusi oleh program. Nah, jadi kontrol keputusan seperti itu. Jika 5 sama dengan 3, nah ini benar atau salah? Ternyata dia salah. Maka yang ini tidak dijalankan. Tetapi ketika kondisinya benar, nah seperti ini. If 5 lebih besar dari 3. Nah, ini adalah true statementnya. Atau kondisinya benar. Nah, kalau benar, maka ini akan dijalankan. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita menggunakan ada dua kondisi, yaitu benar dan salahnya mempunyai output. Nah, kalau sebelumnya ini, dia hanya benar saja yang mengeluarkan outputnya. Tetapi ketika salah, dia tidak mengeluarkan output. Seperti itu. Nah, sekarang jika dia ada dua outputnya, maka di sini menggunakan else. Oke, ini dihapus dulu. Oke. Else, kemudian buka kurung, tutup kurawal, blok kode. Nah, misal kita menggunakan waktu. Waktunya pakai int dulu. Int waktu sama dengan 0. 20 deh, 20. Nah, kalau waktunya misalnya kurang dari 12, 13, berarti 1 sampai 12, maka yang akan di printf adalah siang. Oke. Nah, selain ini, jika ini kondisinya salah, maka selain itu atau else, maka yang akan di print adalah malam. Nah, ketika dijalankan,
maka outputnya adalah malam. Nah, kenapa seperti ini? Karena di awal dicek dulu apakah waktu lebih kecil dari 13. Nah, sementara di sini waktunya adalah 20. Maka ini pernyataan ini atau kondisinya salah. Maka blok kodenya tidak akan dijalankan. Maka dia akan menjalankan yang selain itu, else-nya. Berarti yang di print adalah malam. Nah, gimana kalau waktunya misalnya 10? Nah, maka yang keluar adalah siang karena waktu itu 10. 10 lebih kecil dari 13. Maka blok kode yang ini akan dieksekusi. Nah, setelah itu yang ini akan diabaikan. Maka outputnya hanya satu, yaitu adalah siang. Oke. Nah, sekarang beda jika dia tidak pakai if. Maaf, dia tidak pakai else, tapi pakai if lagi. Misal, if waktu lebih kecil dari 15. Maka di print malam juga. Nah, kita lihat 10 ini memenuhi keduanya. 10 itu lebih kecil dari 13 dan 10 juga lebih kecil dari 15. Maka outputnya nanti dia akan mengeluarkan dua-duanya, siang dan malam. Nah, seperti itu. Karena statement ini dia benar dan statement ini juga benar. Nah, seperti itu. Oke, sekarang lanjut yang ketiga. Nah, dia kondisinya lebih dari satu. Nah, seperti ini. Dia kondisinya lebih dari satu, tetapi memakai if. Kedua-duanya memakai if. Nah, karena kedua-duanya memakai if, maka tidak ada pengecualian. Yang ini dieksekusi karena benar, kemudian ini dieksekusi juga. Beda kalau di sini ditambahkan dengan else, if. Nah, perbedaannya ketika kondisi pertama sudah benar, maka kondisi kedua tidak akan dijalankan. Nah, kalau kita lihat seperti ini, 10 tadi lebih kecil dari 13 dan lebih kecil dari 15. Nah, outputnya hanya siang. Kenapa? Karena kalau menggunakan else, ketika kondisi di atasnya sudah benar, maka yang ini tidak akan dijalankan. Nah, maka outputnya hanya siang. Berbeda kalau dia if, else-nya tidak ada. Maka ketika ini benar, dia akan ngecek lagi di bawahnya. Apakah benar juga. Maka outputnya nanti ada dua, yaitu siang malam. Oke, nah ketika hanya else-nya, maka ketika di atasnya sudah benar, maka di sini di bawahnya tidak akan dieksekusi lagi. Oke, seperti itu. Sekarang bagaimana jika ada tiga pilihan? Nah, misalnya kalau 15 kita ubah jadi 18, dia jadi sore. Nah, ketika di sini diisi 15, maka outputnya adalah sore. Nah, karena waktu itu 15 lebih kecil ya 13 itu salah, false, maka dia akan ngecek di bawahnya. Seperti itu. Nah, bagaimana jika di sini 20? Nah, ketika 20 outputnya 0 atau kosong. Kenapa? Karena tidak ada yang memenuhi kondisinya. Nah, supaya ketika semuanya salah, kita bisa menambahkan else di sini sebagai opsi ketiga. Nah, opsi ketiga misalnya malam. Karena malam itu sudah pasti lebih besar dari 18 ini. Jadi nggak perlu lagi pakai kondisi dalam kurung. Karena dia sudah lebih besar dari 18. Nah, begitu. Jadi ketika yang lainnya sudah salah, maka hanya pilihan terakhir yaitu else. Nah, jadi kalau semuanya salah, maka else yang akan di print. Oke, sekarang gimana kalau mau ngeprint pagi, siang, sore, malam? Oke, misalnya pagi itu dari jam 0 sampai 8. Oke, kemudian siang itu dari jam 9 sampai
14 misalnya. Kemudian sore 15 sampai 18. Kemudian malam 19 sampai 24. Nah, maka kita lihat ini, ngecek pertama adalah ngecek untuk waktu pagi. Sini pagi. Kalau pagi 0 sampai 8, berarti waktunya harus lebih kecil dari 9. Kemudian untuk yang siang 9, dia lebih kecil dari maaf 14 lebih kecil dari 15, maka waktunya harus lebih kecil dari 15. Nah, sekarang untuk yang sore. Nah, sore jam 15 sampai 18. Nah, maka dia butuh kondisi. Nah, else if waktu lebih kecil dari ini, lebih kecil dari 18. Berarti di sini 19. Maaf, lebih kecil dari 19 karena dia 18 lebih kecil dari 19. Maka selain ketiga opsi ini, ketika semuanya sudah salah, maka otomatis hanya ada satu pilihan, yaitu malam. Nah, jadi yang terakhir itu pasti hanya ada else saja. Else, langsung kurung kurawal, printf, malam. Nah, seperti itu. Misal di sini waktunya kita ubah menjadi 17. Nah, ketika di run, nah maka hasilnya sore. Karena yang di sini salah, tidak dieksekusi. Di sini juga kondisinya masih salah atau false. Nah, di sini baru dieksekusi karena sudah benar. Ini siang. Siang. Oke. Oke, kita coba sekali lagi. Oke, sore. Misal di sini diubah menjadi 13. Nah, maka hasilnya siang. Seperti itu. Oke, sekarang contoh kasusnya. Buatlah program di mana user bisa memilih untuk menghitung persegi panjang, luas lingkaran, dan segitiga. Nah, berarti di sini ada 3 pilihan. Oke, langsung saja. Ini dihapus saja semuanya. Nah, sisa ini. Oke, maka kita buat variabel pilihan dulu. Nah, kemudian kita print. Nah, ada luas persegi panjang, lingkaran, segitiga. Misal pilihan pertama itu luas persegi panjang. Nah, kalau ini kita copy saja. Berarti ada 3 pilihan tadi. Luas lingkaran. Kemudian ada luas segitiga. Oke. Kita kasih enter di depannya. Nah, kalau seperti ini kita run dulu. Apakah programnya sudah benar atau tidak. Oke, jadi sudah benar. Dia menampilkan 3 pilihan. Nah, sekarang kita membuat input untuk user, untuk memilih. Oke, kasih catatan untuk input pilihan. Oke, di sini printf. Silahkan pilih. Nah, baru kita membuat fungsi inputnya yaitu scanf. Karena pilihannya integer, dia pakai %d. Kemudian ditaruh dan pilihan.
Nah, berarti sekarang ada 3 kemungkinan. Nah, kita buat pakai kontrol keputusannya. Nah, pakai if tadi, ketika pilihannya sama dengan 1, kurung kurawal, nah maka printf luas persegi panjang. Oke. Selain itu, jika pilihannya sama dengan 2, buka tutup. Oke, maka printf luas lingkaran. Oke, kemudian yang ketiga, else if ketika pilihannya 3, maka yang di printf adalah luas segitiga. Oke, gimana kalau semuanya tidak ada milih? Dia tidak milih 1, 2, atau 3, dia masukin angka sembarang. Nah, misalnya kalau ketika itu, maka aplikasinya selesai. Jadi di print, aplikasi selesai. Nah, seperti itu. Oke, ketika di run, nah di sini sudah muncul. Oke, Bapak gedein ya. Nah, misal pilih 1. Oke, hasilnya luas persegi panjang. Kita run lagi. Pilih 2. Oh, ini 22. Nah, selain 1, 2, 3, maka aplikasinya sudah selesai. Oke, pilih 2. Luas lingkaran. Oke, pilih 3. Luas segitiga. Nah, sampai sini tidak ada error. Maka bisa kita lanjutkan. Oke, ini kita kecilkan dulu. Nah, berarti di bagian luas persegi panjang, untuk persegi panjang dia membutuhkan panjang kali lebar. Nah, berarti dia butuh INT panjang dan juga lebar. Bisa kita singkat PJ dan LB. Berarti di sini print. Oke, panjang. Kemudian di scanf. Oke, karena INT pakai %D. Kemudian dan panjang. Oke. Oke, ini biar ada catatan, tidak bingung. Input panjang. Oke, ini bisa di copy. Nah, di sini input lebar. Sini lebar. Sini LB. Nah, sekarang kita menghitung luasnya. Nah, INT luas persegi panjang. Nah, luas PP sama dengan panjang dikali lebar. Nah, sekarang kita printkan outputnya. Output luas persegi panjang. Nah, kita copy. Oke, ini agak panjang. Luas persegi panjang
dengan panjang dan lebar sama dengan, nah di belakang koma, oke, persen D pertama untuk panjang berarti PJ, persen D kedua untuk lebar LB, dan persen D ketiga untuk luas PP-nya. Nah, seperti ini. Oke, coba kita jalankan. Oke, kita pilih yang luas persegi panjang. Nah, panjangnya kita masukkan misalnya 123. Lebarnya 456. Nah, maka ini hasilnya. Luas persegi panjang dengan panjang 123 dan lebar 456 adalah 56.088. Nah, seperti itu. Oke, sekarang tugas kalian silakan lengkapi luas lingkaran dan luas segitiga. Nah, nanti kalau sudah, boleh angkat tangan, nanti Bapak nilai. Jadi kalian tambahkan seperti ini, fungsi buat menghitung luas lingkaran dan luas segitiga. Oke, selamat mengerjakan.